Di sini saya akan menjelaskan materi poin 2 mengenai keterangan usia yang ada di Urok Shemnatsat atau Urok 17. Nah, di sini dapat dilihat ada kata God, Goda, dan Liet yang sebelumnya diawali oleh angka. Nah, kata-kata tersebut, God, Goda, dan Liet merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan usia atau umur. Nah, sama seperti kata yang menunjukkan waktu dan yang berkaitan dengan angka, kata-kata di sini menyesuaikan dengan angka sebelumnya. Seperti Ajin 1 dengan menggunakan God, 2 Tri dan Cetere menggunakan Goda, 5 Yat sampai 21 sampai 20 menggunakan Liat. Nah, langsung saja kita lihat ke contohnya, ke contoh kalimat. Sko kaliat Antonu, berapa umur Anton? Yemu 21 Cetere Goda, dia 25 tahun. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah subjek di sini yaitu Antonu dan Yemu dikenakan kasus ketiga. Kenapa menggunakan kasus ketiga? Padahal kasus ketiga itu menunjukkan objek tidak langsung atau simpelnya menunjukkan penderita atau penerima. Kenapa dikenakan kasus ketiga? Karena di Rusia sendiri umur itu diberikan kepada kita, bukan dimiliki oleh kita. Oleh karena itu penggunaan kasus ketiga, kasus datif digunakan untuk penyebutan keterangan umur. Sekarang kita akan membahas poin 7 masih dari Urok 17, Urok Shemnatsat. Nah, di sini masih seputar keterangan usia. Nah, tapi di sini ada tambahan kata bil dan bilo. Kata bil ini menunjukkan waktu yang telah lampau atau yang telah lalu. Nah, kata bil ini biasanya mengikuti subjek di depannya. Tapi di sini karena subjeknya berubah menjadi kasus ketiga atau kasus datif yang menunjukkan objek tidak langsung, simpelnya penerima, nah, membuat si bil ini ikut atau mengikuti God, Goda, dan Liat. Karena God, Goda, dan Liat seakan-akan menjadi subjek yang harus diikuti oleh bil. Nah, contoh kalimatnya, Sergeyu 21 Liat. Dua Goda Nazat, Yemu Bilo 21 Goda. Sergei 25 tahun, 2 tahun yang lalu dia berumur 23 tahun. Nah, Bilo di sini mengikuti 21 Goda, bukan mengikuti Yemu. Nah, kalau Yemunya diganti pakai menggunakan on, pasti bilonya berubah menjadi bil. Tapi karena di sini menggunakan Yemu yaitu kasus ketiga, maka bil mengikuti 21 Goda menjadi bilo. Poin 10 Urok 17 menjelaskan tentang kasus 3 yang digunakan dalam menyebutkan tindakan yang perlu dilakukan atau нужно надо необходимо boleh dilakukan atau можно ataupun dilarang dilakukan atau нельзя. Contoh kalimatnya yaitu мне надо atau нужно взять этот журнал. Aku perlu meminjam majalah itu. Ему нельзя курить atau dia tidak diperbolehkan atau dilarang untuk merokok. Тамаре можно есть этот гриб atau Tamara boleh memakan jamur itu. Мне, ему, dan Tamare merupakan kasus 3 dari ya, on, dan juga Tamara. Mengapa menggunakan kasus 3? Karena kasus 3 itu menunjukkan objek penderita. Mari mengambil contoh dari kalimat Tamare можно есть этот гриб atau Tamara boleh memakan jamur itu. Tamare можно есть этот гриб atau Tamara boleh memakan jamur itu jika diartikan per kata artinya akan menjadi
Jamur itu boleh dimakan oleh Tamara. Jamur itu seakan-akan menjadi subjeknya dan Tamara menjadi objek langsung. Kemudian mungkin muncul pertanyaan bagaimana cara membedakan penggunaan нужно, надо, dan необходимо karena mereka sama-sama memiliki arti perlu dilakukan. Perbedaan нужно, надо, dan необходимо. Nada dapat bersanding dengan verba, begitu pula dengan нужно dan необходимо. Nada tidak dapat bersanding dengan kata sifat, sama seperti необходимо, sedangkan нужно dapat bersanding dengan kata sifat. Nada dapat digunakan dalam suasana formal atau informal, sama seperti нужно, sedangkan необходимо hanya dapat digunakan dalam suasana formal saja. Jika menilik dari kata yang mana yang lebih kuat di situasi formal, nada, нужно, dan необходимо yang paling berkesan kuat itu необходимо. Secara tingkatan, dalam pidato, необходимо terkesan sangat-sangat perlu untuk dilakukan. Нужно berada di bawah необходимо dan nada berada di bawah необходимо dan нужно. Jika menggunakan kata необходимо hanya untuk perlu pergi ke swalayan, itu akan terdengar tidak natural ataupun terlalu kuat dalam penggunaannya. Poin 20 urok 17 menjelaskan tentang kasus 3 untuk menyatakan perasaan, seperti menyatakan perasaan bahagia atau весело, sedih, грустно atau jenuh, скучно, kedinginan, холодно, ataupun perasaan gerah atau kepanasan, жарко, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, детям было весело на празднике, atau anak-anak bersenang-senang di hari libur atau lampau dalam situasi lampau. Мне сегодня грустно, aku merasa sedih hari ini. Детям dan мне menggunakan kasus 3, sama seperti contoh sebelumnya. Мне сегодня грустно jika diartikan per kata akan memiliki arti kesedihan dirasakan olehku di hari ini. Aku di sini berdiri sebagai objek penderita. Sekarang kita akan membahas tentang materi poin 22. Di sini ada dua kata yaitu zачем dan чтобы. Zачем digunakan untuk menanyakan alasan atau tujuan dilakukannya sesuatu. Contoh, Zачем John Smith disuruh Kizik? Untuk apa John Smith belajar bahasa Rusia? Nah, sedangkan чтобы adalah kata yang digunakan untuk memberitahu alasan dan tujuan dilakukan sesuatu. Bisa juga digunakan sebagai di awal kalimat untuk saran atau nasihat. Contoh, on disuruh Kizik, чтобы прочитать параский роман Достоевского. Dia mempelajari bahasa Rusia agar dapat menyelesaikan membaca roman berbahasa Rusia, karya Dostoyevsky. Satu lagi contohnya, чтобы хорошо знать русский язык, тебе нужно много заниматься. Agar mengetahui bahasa Rusia dengan baik, kamu harus banyak belajar. Pada urok 17 di poin 26 menjelaskan tentang hubungan kata kerja dengan keterangan kalimat yang cocok dengan parafrasenya. Seperti geje untuk mempertanyakan pertanyaan keberadaan tempat, seperti di mana, dan pa, cemu untuk mempertanyakan alasan dari sesuatu seperti mengapa. Kemudian pada poin 27 membahas tentang apa sih kata kerja yang dapat menghasilkan artian tertentu dan menjelaskan suatu kegiatan yang berulang yang pas bila dipasangkan dengan satu kalimat seperti hadits pak hobnace dan guyat spa parku. Lalu selanjutnya pada poin 30 berisi tentang kasus nominatif yaitu imenicelnej pages dan juga kasus datif yaitu dacelnej pages. Imenicelnej pages dapat digunakan untuk mempertanyakan kejelasan seperti что чила сегодня утром, sedangkan dacelnej pages yaitu dapat digunakan untuk mempertanyakan keberadaan tempat seperti где ты можешь приезжать. Selanjutnya kita akan membahas poin 31 yakni penggunaan pa pada kalimat завтра контрольная работа по русскому языку. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi besok, ujian tentang atau mengenai bahasa Rusia. Pada poin ini,
Pa bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai subjek atau mata kuliah atau mata pelajaran dalam sebuah kalimat. Pa juga merupakan sebuah indikator bahwa objek selanjutnya terkena kasus ketiga. Dan yang terakhir, pa di sini bisa bermakna mengenai, topik, ataupun tentang. Contohnya dalam kalimat eksamen pa fizykie dan zaняття по-русскому языку. Di mana pa dalam kalimat pertama memiliki makna tentang dalam kalimat ujian tentang fisika, dan pa dalam kalimat kedua berarti mengenai dalam kalimat kelas mengenai bahasa Rusia. Sehingga dalam soal berikut, Vam Pandravila Sleksia Historia, kata historia mengalami deklinasi menjadi histori, sehingga jawabannya menjadi Vam Pandravila Sleksia pa histori. Atau dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut memiliki makna, apakah Anda menikmati kuliah mengenai sejarah? Selanjutnya kita akan membahas poin 36, yakni penggunaan pa pada kalimat Jessica получила письмо по электронной почте. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jessica menerima pesan atau surat melalui surel atau email. Nah, pada poin ini, pa di sini bisa digunakan untuk menjelaskan melalui apa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan pa pada poin ini bisa bermakna melalui. Bisa kita lihat dalam contoh berikut. Получат по почте по факсу. Говорит по телефону. Di mana pa dalam kalimat pertama memiliki makna melalui, dalam kalimat diterima melalui surat dan melalui faks. Sama seperti kalimat pertama, pa dalam kalimat kedua juga berarti melalui, dalam kalimat berbicara melalui telepon.